Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Puji Astuti. Saya mahasiswa semester 2 dari STIM Muhammadiyah Cilacap. Video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dari dosen pengampu Bu Kristanti Rahman, SE MAK. Kali ini saya akan membahas pemeriksaan, penagihan, dan sanksi pajak. Adapun nama anggota kelompok saya diantaranya ada Diko Putra Handoko, Intan Nurlita Maisa Fatman, Ananda Harisma, Elisa Puji Astuti, Alifah Nur Hasanah, April Indah Rahayu, dan Laila Safanah. Yang pertama, ada pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak meliputi menguji kepatuhan pemerintah kewajiban pajak dan tujuan yang lainnya. 2. Ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan pajak meliputi 1. Pemeriksaan lapangan serta pemeriksaan kantor. Jenis pemeriksaan pajak. Jenis pemeriksaan pajak antara lain 1. Pemeriksaan rutin, 2. Pemeriksaan khusus, 3. Pemeriksaan bukti permulaan, 4. Pemeriksaan kantor, 5. Pemeriksaan lapangan. Kewajiban yang diperiksa dalam pajak antara lain 1. Memperlihatkan dan meminjam buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya. 2. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang merupakan tempat menyimpan buku catatan dokumen. 3. Memberi keterangan yang diperlukan, misalnya data dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang akan diperiksa. Selanjutnya, ada pedoman pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak juga memiliki pedoman antara lain laporan pemeriksaan disusun dengan ringkas dan jelas memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak. 2. Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpanan. Dan surat pemberitahuan itu harus memperhatikan kertas pemeriksaan antara lain 1. Berbagai faktor pembanding. 2. Nilai absolut dari penyimpangan. 3. Sifat penyimpangan. 4. Petunjuk temuan adanya penyimpangan. Berikutnya, penagihan pajak. Penagihan dalam pajak meliputi prosedur penagihan pajak, teori dasar kedua, teori dasar ketiga, dan teori dasar keempat. Lalu ada tantangan penagihan dalam pajak. Pajak atau penagihan pajak itu memiliki tantangan atau rintangan. Yang pertama itu kepatuhan wajib pajak yang rendah tingginya tingkat penghindaran dan pengeluaran pajak. 2. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat. 3. Peraturan yang kompleks. 4. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sayang sekali ya, di Indonesia ini masih banyak orang atau pejabat-pejabat yang mengurus soal perpajakan itu menyalahgunakan jabatannya dan melakukan tindak korupsi, sehingga ini adalah salah satu tantangan penagihan pajak yang populer atau familiar. Dan yang kelima itu ada penegakan hukum yang lemah. Itu sudah pasti karena apa? Karena faktor dari hukum yang lemah itu bisa memicu terjadinya korupsi, karena pemberantasan korupsi itu tergantung dengan hukum yang dilakukannya atau hukum yang diterapkan dalam Indonesia. Mengapa hukum itu masih lemah ya? Karena memang itu tadi, kalau misalkan hukumnya tidak lemah, sudah pasti korupsi mungkin akan mulai mereda, tidak marak seperti sekarang ini. Dan yang terakhir ada pemulihan ekonomi yang tidak merata.
Lalu sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan itu harus ditaati dan harus dipatuhi. Adapun indikator sanksi pajak antara lain, 1. Sanksi yang dikenakan untuk wajib pajak yang melanggar harus jelas. 2. Tidak ada istilah kompromi. 3. Yang dikenakan sebaiknya itu harus seimbang. Yang keempat, sanksi yang dikenakan sebaiknya memberikan efek jera. Aspek penting penagihan pajak meliputi kepatuhan wajib pajak dan kepastian hukum. Selanjutnya, jenis-jenis sanksi pajak. Ada 2, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Kali ini kita akan membahas apa pengertian dari sanksi administratif, yaitu pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak. Kepada pembayaran kerugian tersebut itu dapat berupa apa sih? Berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar. Denda diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Bunga itu diberikan kepada wajib pajak karena kesalahan dalam pembayaran pajak. Kenaikan bayar diberikan kepada wajib pajak itu karena dalam perhitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi pidana. Nah, sanksi pidana itu bisa berupa denda pidana yang diberikan kepada wajib pajak, petugas pajak, bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana penjara itu berbeda dengan pidana kurungan dan denda pidana. Pidana penjara itu tidak diancamkan kepada pihak ketiga, sedangkan keduanya itu ada pihak ketiga yang masuk ke dalam hukumnya. Jenis-jenis sanksi pajak. 1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengamankan penerimaan negara. Itu sudah pasti. Yang kedua, memberikan efek jera dan menegakkan keadilan. Dan yang terakhir, mengurangi praktik penghindaran dan pengelakan pajak. Hukum perpajakan. Nah, dalam hukum perpajakan itu sendiri, sengketa pajak dan tindak pidana pajak itu memiliki ruang lingkup yang berbeda. Nah, sengketa pajak timbul karena perbedaan pendapat antara fiskus dan wajib pajak. Mengenai apa? Mengenai jumlah utang pajak. Sedangkan tindak pidana pajak masyarakatnya itu ada upaya penggelapan pajak dengan cara pengelakan pembayaran utang pajak yang timbul. Selanjutnya, hak-hak wajib pajak dalam pemeriksaan. Pertama, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2. Kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Berikutnya, kenapa sih bisa terjadi sanksi pajak? Masih bertanya-tanya kan, apa sih penyebabnya, apa masalahnya, apa sih kok bisa timbul adanya sanksi pajak? Itu atas dasar kesadaran diri masing-masing aja ya guys. Dan kali ini aku akan membacakan penyebabnya. Penyebabnya itu antara lain, 1. Karena tidak membayar pajak tepat waktu, sehingga dapat dikenakan sanksi berupa denda dan bunga. Nah, masih sering terjadi ya, orang Indonesia itu paling suka itu melanggar karena apa sih sudah menjadi kebiasaan, jadi itu kebiasaan yang harus dibuang. Kita itu warga Indonesia itu hidup itu penuh dengan aturan. Jika tidak memenuhi aturan ya susah. Nah, yang kedua itu adanya penggelapan wajib pajak melaporkan tidak benar tentang penghasilan atau harta yang diperoleh dapat dikenakan sanksi berupa denda dan pidana penjara. Ketiga, kegagalan melaporkan pajak dan menggunakan faktur palsu. Masih banyak ya, kita itu tidak bisa memalsukan faktur penjualan atau
bukan faktur penjualan tapi faktur perpajakan, itu harus dibayar, sehingga kalau tidak dibayar itu kita dapat dikenakan sanksi. Sanksinya itu bisa berupa denda ataupun pidana penjara. Dan yang terakhir, sengaja menghindari pajak dengan cara memindahkan harta atau penghasilan ke luar negeri dapat dikenakan sanksi berupa denda dan pidana penjara. Jangan harap misal kalian ingin menghindari pajak, kalian punya barang mewah atau harta banyak, tetapi kalian enggan membayar pajak, sehingga kalian punya inisiatif untuk sebaiknya kita pindahkan saja ke luar negeri. Itu salah. Karena apa? Karena itu nanti bisa menimbulkan sanksi. Sanksinya itu ya bisa berupa denda ataupun pidana penjara juga. Jadi jangan maksudnya jangan harap ya kalau misalkan udahlah nggak usah bayar lah, kita pindah ke luar negeri aja. Itu salah ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kita itu jadi orang itu harus bertanggung jawab. Misal kita punya harta banyak, barang banyak, ya kita harus bertanggung jawab. Kita harus membayar pajak kepada negara. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.